Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahida Fisuraya. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Perdagangan Internasional dan Foreign Direct Investment di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian yaitu ketergantungan Indonesia pada perdagangan internasional sebagai mesin penggerak perekonomian nasional cukup besar. Perdagangan internasional atau ekspor dan impor dan FDI merupakan dua aktivitas penting bagi perekonomian Indonesia yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Penelitian mengenai keterkaitan antara perdagangan internasional dan FDI pun telah banyak dilakukan baik itu di luar negeri maupun di Indonesia. Nah, akan tetapi hasil penelitian yang diperoleh tidak selalu sama. Ada yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan satu arah atau hubungan dua arah dan hubungan positif antara perdagangan internasional dan FDI. Namun ada pula yang berhubungan negatif. Nah, kajian mengetahui hubungan antara FDI dan perdagangan internasional menjadi penting untuk dilakukan, mengingat kedua aktivitas merupakan aktivitas perekonomian yang sangat berpotensi memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan perekonomian Indonesia dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara perdagangan internasional dan FDI di Indonesia periode 1996 sampai 2012. Nah, selanjutnya yaitu teori yang digunakan. Yang pertama yaitu perkembangan nilai ekspor dan FDI. Nah, secara nominal, perkembangan ekspor Indonesia mengalami tren yang menarik dari tahun ke tahun sebagai aktivitas yang rentan terhadap guncangan perekonomian dunia. Nilai ekspor dan impor Indonesia juga mengalami penurunan kinerja pada tahun di mana terjadinya krisis moneter dan krisis global. Nah, seperti gambar yang pertama ini menunjukkan perkembangan nilai ekspor dan FDI nominal Indonesia selama periode penelitian. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa dari signifikansi penurunan kinerja ekspor pada tahun 2009 saat terjadinya krisis global lebih signifikan dibandingkan pada saat krisis moneter pada tahun 1998 atau 1999. Nah, penurunan kinerja ekspor secara cukup signifikan pada saat krisis global terjadi karena adanya penurunan permintaan ekspor dunia. Penurunan kinerja perdagangan dunia turut pula berimbas pada penurunan permintaan komoditas ekspor Indonesia. Nilai nominal ekspor tersebut terbesar dicapai Indonesia pada periode triwulan 3 tahun 2011, yakni mencapai angka US dollar 53.609,71 juta. Dan terendah terjadi pada masa krisis moneter 1999, yakni pada periode triwulan 1 tahun 1999, yaitu sebesar US dollar 10.165,80 juta. Nah, nilai FDI yang masuk ke Indonesia cenderung berfluktuasi, sama halnya dengan aktivitas perdagangan Indonesia. Nilai FDI juga mengalami dampak dari krisis moneter tahun 1998 atau 1999 dan krisis global tahun 2008 atau 2009. Nah, sebelum krisis moneter yakni periode 1990 sampai 1997, nilai FDI yang masuk ke Indonesia mencapai nilai tertinggi pada tahun 1996 dengan total FDI sebesar US dollar 6.194 juta dolar. Pada periode 1995 sampai 1997, nilai FDI yang masuk ke Indonesia mencapai angka di atas US dollar 4 miliar. Kalau kita lihat di gambar yang tadi yang pertama itu, yang ini. Nah, tingginya angka tersebut disebabkan oleh meningkatnya minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kenaikan minat tersebut diduga terkait oleh kebijakan yang diberlakukan pemerintah tentang investasi asing di Indonesia pada kurun waktu tersebut. Kebijakan yang dimaksud adalah adanya peraturan pemerintah nomor 20/1994 yang mengatur kepemilikan saham FDI. Kebijakan tersebut sangat berperan dalam peningkatan aliran FDI.
Nah, selanjutnya yaitu perkembangan nilai import atau barang modal dan bahan baku atau penolong, dan FDI. Nilai import Indonesia khususnya barang modal dan bahan baku atau penolong juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode penelitian. Sama halnya dengan ekspor, kinerja impor juga merupakan salah satu aktivitas yang sangat rentan terhadap gejolak perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kecenderungan terjadi penurunan nilai impor pada periode-periode krisis, yakni krisis moneter 1997 atau 1998 dan krisis ekonomi global 2008 atau 2009. Nah, dari segi nilai import, bahan baku masih menjadi jenis barang import yang mendominasi sama halnya dengan ekspor, yakni sebesar 74,3%. Indonesia mengimpor berbagai bahan baku yang ketersediaannya terbatas di dalam negeri, seperti gandum, kapas, obat-obatan kimia, dan besi baja. Selain itu, impor barang modal menjadi jenis barang yang cukup mendominasi impor barang Indonesia. Tingginya nilai impor barang modal dan bahan baku Indonesia dari tahun ke tahun terkait dengan karakter perekonomian Indonesia yang masih dalam tahap mendorong pertumbuhan ekonominya, di mana banyak komponen bahan mentah penolong dan barang modal yang masih harus diimpor. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu metode analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis time series vector error correction machines atau VICM, yang merupakan salah satu analisis yang dikembangkan oleh Angel dan Granges 1987 untuk melakukan rekonsiliasi perilaku variabel ekonomi jangka pendek dan variabel ekonomi jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu hasil atau temuan penelitian. Nah, terdapat hasil output variance decomposition untuk masing-masing persamaan ekspor dan FDI serta impor dan FDI. Nah, untuk sistem persamaan bivariate antara nilai ekspor dan nilai FDI, output variance decomposition menunjukkan bahwa kontribusi nilai FDI terhadap nilai ekspor cukup besar dalam jangka waktu 2 tahun ke depan, yakni sebesar 28,24%. Secara keseluruhan, kontribusi nilai FDI terhadap nilai ekspor cenderung mengalami kenaikan pada setiap periode berikutnya. Kontribusi nilai FDI terhadap nilai ekspor pada periode kurang lebih 9 tahun yang akan datang mencapai 68,11%. Nah, sementara untuk sistem persamaan bivariate antara nilai impor dan nilai FDI, output variance decomposition memperlihatkan bahwa kontribusi nilai FDI terhadap nilai impor cukup besar dan jangka waktu 2 tahun ke depan, yakni sebesar 10,41%. Nah, secara keseluruhan, kontribusi perubahan nilai FDI terhadap nilai impor cenderung mengalami kenaikan pada setiap periode berikutnya. Kontribusi nilai FDI terhadap nilai impor pada periode kurang lebih 9 tahun yang akan datang mencapai 28,82%. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan satu arah antara FDI dan ekspor, di mana perubahan nilai FDI mempengaruhi perubahan nilai ekspor. Nah, sarannya untuk pemerintah dan stakeholders harus terus memacu penanaman modal asing atau FDI di Indonesia, namun tetap diimbangi oleh pengawasan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.